Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka aplikasi Zoom yang sudah diinstal terlebih dahulu sebelumnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa klik sign up free. Nah, di sini kita bisa mengisi tanggal, bulan, dan tahun lahir. 2001. Setelah itu kita klik continue. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email. Lalu kita bisa klik sign up. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa membuka alamat email. Nah, di sini sudah ada email masuk dari aplikasi Zoom. Lalu muncul tampilan welcome to Zoom SMA Tunas Nusantara. Lalu kita bisa mengaktifkan akun tadi dengan klik aktif akun. Lalu pada bagian ini kita pilih yes. Lalu continue. Nah, di sini kita bisa mengisi nama, gmail.com. Jangan lupa untuk mengklik semua ini. Lalu klik continue. Selanjutnya kita masukkan password di sini. Kemudian konfirmasi password. Lalu klik continue. Pada bagian ini kita bisa skip saja, skip this step. Kemudian kita sudah bisa memulai untuk menggunakan aplikasi Zoom ini dengan akun yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, jika kita ingin melihat akun yang sudah kita buat tadi, maka kita bisa klik go to my account. Nah, maka seperti inilah tampilan dari akun yang sudah kita buat tadi pada aplikasi Zoom. Selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan menggunakan aplikasi Zoom tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Pagi Bu. Sebelumnya untuk videonya dihidupin semua, tapi kalau suaranya di mute semua ya. Baik Bu. Biar tidak ada suara yang lain masuk. Nah, sekarang Ibu mulai ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas teknologi ramah lingkungan. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian dari teknologi ramah lingkungan, kemudian aplikasi teknologi ramah lingkungan, lalu perilaku hemat energi, dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, jadi pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan itu jadi penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, sedangkan tujuannya itu menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menghasilkan limbah yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, jadi sudah pada tahu kan apa itu teknologi?
Teknologi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, aplikasi teknologi ramah lingkungan itu ada banyak sekali. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dari bidang energi. Nah, dari bidang energi ini juga ada beberapa macam aplikasinya. Yang pertama yaitu biofuel. Biofuel itu jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan organik. Jenis biofuel itu etanol dan biodiesel. Nah, kemudian ada biogas. Biogas itu jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Nah, jadi bakteri anaerob itu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Nah, kemudian bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak, misalnya dari kotoran sapi, kotoran kambing, dan hewan ternak lainnya. Kemudian ada sel surya atau solar cell. Nah, bidang sel surya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Proses ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Nah, jadi gambar yang Ibu contohkan ini merupakan panel surya yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Hydropower merupakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Nah, ini biasanya kita lihat ada di Lubuk Linggau ada juga hydropower. Jadi airnya melewati pembangkit listrik tenaga air ini, kemudian dia bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan energi kinetik. Nah, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Ini merupakan menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, ini biasanya banyak di Belanda ya. Ada pembangkit listrik tenaga angin. Mungkin kalian semua juga sudah pernah lihat pembangkit listrik tenaga angin ini. Selanjutnya ada geotermal. Geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Ini merupakan contoh dari geotermal. Kemudian fuel cell dan hydrogen power. Ilmuwan fokus mengembangkan sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen dan oksigen. Nah, jadi ilmuwan mengembangkan bahan bakar ini yang H2 digabungkan dengan O2. Kemudian reaksi antara H2 dan O2 itu menghasilkan energi panas yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Nah, sampai dari bidang energi, kalian semua paham ya? Kalau paham, Ibu akan melanjutkan pada bidang transportasi. Nah, pada bidang transportasi itu ada contoh pertama kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Ini merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Nah, sekarang di Indonesia itu sudah ada beberapa sekolah atau mahasiswa jurusan teknik mesin yang membuat mobil dengan tenaga hidrogen sebagai penggerak mesinnya. Nah, kemudian ada mobil surya atau solar car, yaitu mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Jadi mobil ini juga hampir serupa dengan kendaraan hidrogen, tetapi kalau mobil yang ini tenaganya menggunakan hidrogen sebagai penggerak mesinnya. Kalau mobil surya itu penggeraknya dari sinar matahari. Nah, kemudian ada mobil listrik juga hampir serupa dengan mobil hidrogen dan mobil surya. Nah, bedanya mobil listrik ini didorong oleh satu atau lebih motor listrik yang menggunakan energi listrik disimpan dalam baterai atau penyimpanan energi yang lain. Kalian mungkin yang paling sering didengar itu mobil listrik ya. Kalau mobil tenaga matahari atau hidrogen itu sangat jarang ada. Selanjutnya, pada bidang lingkungan, itu ada biopori atau teknologi lubang resapan. Mungkin pada saat itu SMP kalian sudah juga pernah dijelaskan bahwa biopori itu
wilayah membuat resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Nah, jadi misalnya kita ada wilayah tanah, nah tanah itu kemudian kita buat resapan air hujan, dibuat dengan berlubang-lubang kecil atau berpori supaya air hujan bisa menyerap ke dalam tanah. Kemudian ada fitoremediasi, yaitu tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Kemudian toilet pengompos. Toilet pengompos ini toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Kemudian teknologi pemurnian air. Nah, teknologi pemurnian air suatu proses penghilangan zat kimia, kontaminasi biologis, partikel padat, dan gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Mungkin atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, bidang industri. Bidang industri itu ada biopulping, teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Nah, bagaimana caranya pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme? Jadi, proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba jamur. Oh, ternyata pelapukannya dilakukan oleh mikroba dan jamur. Kemudian, sampah dari pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nah, jadi sampah dari pohon-pohon seperti daun, ranting-ranting kering, itu akan diserap oleh alam secara alami. Berarti ada prosesnya seperti itu. Nah, kemudian ada biasanya limbah dari pabrik kertas akan diuraikan dengan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfid, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Kemudian, kemampuan mikroba dalam proses pelapukan kayu. Para ahli mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Kemudian ada perilaku hemat energi dalam keseharian. Yang pertama itu ada, jadi sekarang tuh energi dalam keseharian kita itu sangat banyak. Jadi bagaimana supaya kita bisa berperilaku hemat energi? Pertama itu mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan terlalu lama ketika akan digunakan. Nah, ini biasanya kita menyalakan kendaraan terlalu lama tetapi tidak digunakan itu misalnya sebelum kita keluar bepergian itu kita biasanya memanaskan kendaraan, memanaskan mobil, memanaskan motor, tapi terlalu lama itu menyebabkan energinya terkeluar begitu saja. Kemudian mematikan lampu saat tidur dan siang hari. Nah, biasanya pada saat siang hari lampu di rumah itu banyak yang hidup, jadi supaya kita bisa berhemat energi, pada saat siang hari lampu itu dihidupkan seadanya saja. Terus mematikan lampu saat tidur. Ini tergantung kalian kalau mau tidur lampunya mati atau hidup. Kemudian menggunakan air secukupnya, jangan boros air apalagi sekarang musim pandemi itu cuci tangan terus dan bisa boros air. Jadi menggunakan air secukupnya saja. Kemudian membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki atau kegiatan sehari-hari. Nah, jadi harus membiasakan bersepeda, jangan terlalu sering untuk menggunakan kendaraan bermesin seperti motor atau mobil. Kemudian membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Nah, agar penggunaan listrik kita di rumah itu teratur, jadi kita harus menjadwalkan setiap pagi harus mencuci, setiap sore harus menyetrika pakaian secara teratur agar dapat menghemat energi. Kemudian memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Nah, jadi kita tuh juga harus bisa pintar-pintar memilih bagaimana memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Selanjutnya, itu ada teknologi tidak ramah lingkungan.
Teknologi tidak ramah lingkungan, contohnya itu pengelolaan minyak bumi. Nah, eksploitasi sumber minyak bumi memberikan banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Nah, jadi kan kalian tahu, untuk mengolah minyak bumi itu di laut, seperti contoh pada gambar berikut kan. Nah, di laut ini minyak bumi akan dihisap, diambil, atau disedot. Nah, tetapi limbahnya itu mulai dari limbah asap mencemari udara, kemudian limbah minyak yang terkeluar itu akan mencemari laut. Nah, selanjutnya itu teknologi pengolahan batu bara. Batu bara juga bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Kalian tahu semua kan batu bara? Nah, ternyata batu bara itu bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Nah, sekian. Ini penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya Bu, kenapa teknologi ramah lingkungan di Indonesia belum seluas di luar negeri? Kenapa bisa terbatas kalau di Indonesia? Terima kasih. Ya, tadi Intan Yon saya yang bertanya. Ya Bu. Listrik. Nah, jadi pada intinya kenapa di Indonesia itu masih sedikit untuk pengaplikasian teknologi ramah lingkungan karena sangat susah untuk menemukan bahan-bahan alternatif yang akan digunakan. Nah, seperti itu Intan, apakah sudah paham? Udah Bu, makasih Bu. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Ibu tunggu kalau ada yang ingin bertanya. Sepertinya Ibu menjelaskannya sudah jelas semua. Tapi kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Nanti PowerPoint-nya Ibu masukkan di genomiobiologi ya. Di LMS-nya SMA Nusantara. Nanti silakan dibuka, di-download dan dipelajari, dipahami lagi PowerPoint-nya. Baiklah, untuk pembelajaran biologi hari ini Ibu akhiri sampai di sini saja karena waktunya juga hampir habis. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Genomio. Kemudian nanti Ibu buka forum diskusi teknologi ramah lingkungannya supaya kalian bisa saling bertanya, saling memberi jawaban. Nanti juga Ibu bantu jawab. Pokoknya kalian silakan diskusi di forum diskusi. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan mendownload PowerPoint-nya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia.